Yang nomor ketiga, maksudnya yang korban ke nomor 3 ini mas, itu tuh emang bener ya, si si dia kerja di sana, cuman yang diambil bukan yang kerja di situ tapi yang di rumah, Istrinya? bukan anaknya mas. Yang diambil anaknya, sedangkan anaknya itu masih di perut, belum lahir. Wah, anjir merinding. Terus mas? Serius mas. Halo Bantu Brokis, balik lagi sama gue Riko di Brokis lo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, gue sudah bersama seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman misterinya. Narasumber kali ini salah seorang YouTuber, penulis, dan juga seorang yang selalu memberikan motivasi untuk bercerita misteri. Kita lanjut berkenalan dengan narasumber kita. Halo, Mas Kalong. Halo mas Riko. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Ini bagi yang udah tahu Mas Kalong pasti udah ngasing lagi Bener. kan. Bagi yang belum mengenal Mas Kalong ini seorang YouTuber juga, cerita misteri juga. Nama YouTube-nya Studio Horror. Yeah. Jadi linknya nanti gue taruh di bawah sini kan. Dan juga selain YouTube ada di Twitter itu Kalong Cerita Setan, dan Instagramnya Cerita Horor Memedi mas. Horror Memedi. Namanya beda semua. Mantap kan? Jadi Bantu Brokis, kita langsung masuk ke sesi Brokis, obrolan kisah misteri. Mas Kalong, tadi kan kita sudah bercerita tentang awal cerita nih. Iya. Mungkin Mas Kalong bisa berbagi nih cerita pengalaman misterinya Mas sama Boleh. para brother Brokis. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kalong dari channel YouTube di Studio Horror, atau di Twitternya Cerita Setan ya. Di situ juga udah banyak sih mas cerita-cerita dari narasumber. Terus ada cerita sendiri, maksudnya cerita-cerita fiksi ya. Iya. Terus ada yang, tapi kebanyakan ini sih dari narasumber. Dan kebetulan ini Mas Riko dari Brokis ya. Iya Mas. Lagi di Jogja gitu kan. Iya, lagi mampir. Terus ya ketemu lah ya Mas ya. Terus ini ditagih bikin cerita. Alhamdulillahnya Mas Kalong nih udah menyempatkan waktunya nih. Sekarang jam 3 loh. Kita ngobrol-ngobrol ya kan sampai jam 3 baru bisa bikin video ini kan. Wah, kasih banyak nih Mas Kalong nih. Iya Mas. Santai aja Mas. Ya, gimana Mas ceritanya? Jadi ini Mas, ini saya disclaimer dulu ya. Ini bukan cerita pribadi saya. Iya. Cuman dari masih saudara sih. Cerita dari saudara. Kebetulan di sini saya nggak mau nyebut lokasi ya Mas ya. Iya, siap. Ini pabrik di Jogja. Itu yang beroperasi tinggal satu. Kenapa saya mau cerita ini? Karena kalau bicara tentang pabrik pasti banyak ya Mas ya yang istilahnya tuh nyangkut pautin tentang tumbal gitu. Oh iya. Iya kan. Nah, kebetulan kan ada saudara yang kerja di pabrik juga, dan di situ emang di ini Mas, di istilah Jawanya tuh disesepukan gitu ya, atau bahasa kerennya lah kayak juru kunci gitu. Nah, kebetulan si om saya ini kan udah pensiun. Kebetulan pas sebelum pensiun itu kan kayak ada ini Mas. Jadi kalau pekerja pensiun terus ada yang gantiin gitu kan, itu digantiin dengan ya sama-sama orang yang paham lah, orang yang pintar gitu ya. Tapi di situ ada kesalahan Mas. Jadi setiap pabrik ini mau beroperasi kan itu setahun sekali ya.
setahun sekali itu beroperasi. Dan itu kan pasti ya, untuk di Jawa ya, kalau pabrik tua kayak gitu pasti kan pakai ritual ya Mas ya. Iya. Tujuannya kan bukan yang lain, istilahnya tujuannya emang untuk biar lancar lah, biar sukses. Jadi kan setiap pabrik pasti kalau mau produksi Iya. itu kan pasti pakai ritual ya Mas ya. Iya. Ya hampir semua pabrik yang segmen di ini ya, yang saya ceritain ini, itu pasti sebelum mau produksi pasti ada ritual semacam kayak ya apa namanya, kepala kerbau dilarung ke laut gitu. Terus nanti ada pengantin tuh Mas. Jadi apa namanya, barangnya ini yang mau diproduksi itu tuh ada pengantin laki sama perempuannya. Jadi kayak manusia lah, dinikahkan gitu loh. Iya. Dan di situ tuh ada namanya Mas. Si barang ini, si laki sama si perempuan itu ada namanya, di siapa sama kiai siapa gitu. Udah selesai. Tapi itu kan ada beberapa ritual ya Mas ya. Iya. Ada salah satu ritual yang gak dipakai, dan itu yang menyebabkan berjatuhnya tumbal di pabrik itu, yang paling banyak sih Mas, dari tahun ke tahun sampai itu tuh kejadian di tahun 2018 kalau nggak salah. Baru kemarin nih Mas. Iya. 2017 atau 18 itu yang memakan paling banyak. Sebelumnya ada, cuman bukan manusia. Iya. Istilahnya kayak hewan lah. Iya. Itu karena ritualnya Mas, karena ritual ada yang nggak dilakuin. Baginya tuh kayaknya ini nggak perlu deh. Kayak sepele itu, emang Iya. sepele sih Mas. Cuman di balik sepelenya itu menimbulkan banyak korban. Iya. Nah, awal kejadian itu dipicunya dari ini. Jadi pas hari pertama mau produksi itu kan pasti ini ya Mas ya, kayak nyalain sebuah ini loh Mas, nyalain apa namanya, mesin terus ada bunyinya. Itu tuh ada bunyinya buat nandain kalau si pabrik ini udah mulai beroperasi. Iya. Gitu kan. Lancar tuh Mas, awalnya lancar, tapi setelah setengah hari pas posisi mau pergantian shift, itu tuh mesinnya mendadak mati, dan itu baru sekali seumur pabrik itu beroperasi gitu loh Mas. Pabrik mesinnya mati, mungkin dari si manajemennya atau direkturnya itu ngiranya itu kesalahan teknis kan. Iya. Udah dipanggil kan para teknisi, setelah dicek itu nggak ada yang salah, nggak ada yang rusak dan sebagainya gitu. Nah, tapi kok kenapa nggak bisa hidup-hidup gitu loh. Iya. Nah, karena masih ada keterikatan sama si juru kunci yang awal. Iya. Nanya lah ke si beliau, bilangnya gini, Om kok mendadak mati gitu ya. Sebenarnya si Om ini kan udah tahu Mas, maksudnya dia udah tahu ke depannya kalau misalnya ini akan terjadi gitu loh. Iya. Tapi dia nggak mau cerita, karena nggak mau cerita itu karena ya itu tadi, si yang penggantinya itu kayak melakukan kesalahan lah gitu kan. Terus dijawab lah, itu sebenarnya karena kemarin ritualnya ada yang nggak dipakai kan, terus itu imbasnya. Terus gimana Om, bisa bantu nggak gitu? Awalnya sih nolak Mas, cuman setelah kayak rebuk secara keluargaan lah, akhirnya mau dibantu tuh Mas, tapi dengan cara si beliau ini nggak datang ke sana. Dia dari rumah, tapi bantunya dari rumah. Dia istilahnya tuh kayak mediasi ya,
meditasi. Dia jawabnya dari rumah. Dan setelah, jadi si beliau ini yang cerita ke saya ya mas, cerita ke saya langsung. Pas, ya mau percaya gak percaya ya mas ya. Jadi Sukmanya ini kan ke pabrik. Iya, jalan Sukmanya keluar gitu. keluar ke pabrik. Dia nemuin si istilahnya paling gede lah, paling kuat di sana gitu loh. Yang jaga pabrik, bukan manusianya ya, tapi sosok gaibnya. Di situ tuh cerobongnya mas. Cerobongnya kan ya Mas Riko tahu sendiri lah, kalau cerobong pabrik segede itu tuh tingginya seberapa, gedenya seberapa gitu loh mas. Ya kan. Pabrik. Itu tuh ditutupin pakai tangan. Wah, segitu banget dong mas. Iya bayangin aja mas, cerobong gede itu tutupin pakai tangan bisa ketutup gitu loh mas. Itu baru tangannya doang kan? Iya. Dan sebelumnya ini dulu mas, aku flashback dulu ke belakang ya. Iya. Karena di pabrik ini dulu pernah ada apa namanya, kayak reality show ya, reality show atau apa sih di stasiun TV apa. Jadi kayak ini penelusuran atau apa ya. Dan di situ yang ngelukis kan pernah ngelukis si yang paling kuat di sana tuh mas. Aku juga lihat sih mas masalahnya. Pas ngelukis sudah jadi tuh, gambarnya udah jadi. Itu tuh si yang ngelukis dapat bisikan kan. Dan si om saya itu juga tahu gitu kan, posisi masih kerja kan di sana. Iya. Kalau si yang dilukis itu nggak terima gitu. Oh. Karena kemungkinan keizin gitu loh ngelukisnya. Iya. Si penunggu itu bilang gini, itu bisa dihapus enggak? Kalau nggak bisa dihapus, saya pastiin kru kamu yang di sini nggak bakal balik. Udah ada ancaman. Udah diancam mas. Dan setelah diancam kayak gitu, mendadak ya mas ya, si lukisan ini tuh langsung kebakar sendiri. Dan di situ kalau Mas Riko lihat di YouTube misalnya ya, itu tuh kepotong di situ mas, nggak dilanjutin sampai selesai. Oh. Jadi istilahnya acaranya tuh cuman sampai setengah. Iya. Setengah yang mau akhir dipotong. Balik lagi ke cerita ya. Iya. Dan itu ada salah satu yang nutup cerobong itu tuh yang digambar. Iya. Nah setelah dinego nih mas, si beliau udah nego ke sosok itu, dia tuh mau ngelepas, cuman si sosok itu tuh udah dapat kayak apa ya, dapat informasi lah dari yang di sana maksudnya. Oh, yang di selatan. Oh, selatan. Nah, yang di selatan. Tapi bukan yang ibu ya, bukan ibu Ratu ya. Ibu Ratu. Tapi yang saudaranya. Iya. Paham ya Mas? Iya. Itu bilang kalau dia minta 6. Wow. 6 nyawa. 6 nyawa. Mikirnya tuh si om tuh mikirnya 6 nyawa tuh bukan manusia gitu loh mas. Hewan tadi awal. Mungkin hewan kan. Nah setelah secara intens ngobrolnya, negonya secara intens, ternyata si nyainya itu minta 6 dari pekerja sana mas. Manusia. Iya. Dan yang nomor ketiga, maksudnya yang korban ke nomor 3 ini mas, itu tuh emang bener ya, si dia kerja di sana, cuman yang diambil bukan yang kerja di situ, tapi yang di rumah. Istrinya? Bukan, anaknya mas. Yang diambil anaknya, sedangkan anaknya itu masih di perut, belum lahir. Wah, anjir merinding. Terus mas? Serius mas? Masih dalam perut? Masih dalam perut. Keguguran atau? Enggak, nanti deh mas. Wah ini mantap ceritanya Brother Bokis nih. Wah, nah pas jadi posisi udah dikasih tahu ya kalau misalnya si pabrik ini minta 6, itu kan udah dinego, mau diganti apapun nggak bisa. Itu karena masalah sepele tadi mas, karena ritual tadi gitu. Yang kurang atau hal yang kurang. Itu si beliau udah istilahnya udah nyerah lah mas, udah bukan
wewenangnya. Iya. Dia itu bukan wewenangnya karena itu adalah tanggung jawab si Kuncen yang baru. yang baru. Setelah itu dia balik, maksudnya Sukmanya balik, dia keesok harinya kan langsung ke pabrik. Dia ngomong kan sama atasan yang bertanggung jawab lah di Iya. sana. Ini udah tak selesaiin, maksudnya di mesinnya udah bisa nyala. Dan kemarin tuh kerugian hampir berapa ratus juta, banyak lah itu mas. Sampai sekarang pun ini gimana ya? Setelah ditinggal pergi ya, bukan ditinggal pergi sih, maksudnya karena pensiun terus si beliau ini udah nggak mau nerusin lagi. Itu tuh sampai sekarang gini mas, penjualannya Masih ya. Naik turun atau goyang-goyang? goyang-goyang, intinya Kurang udah stabil lah. hampir nggak stabil gitu loh. Nggak tahu lah kenapa itu, mungkin karena campur tangan ini ya dari yang pendahulunya Iya. gitu loh. Saya nggak mau nyebut soalnya terlalu resiko. Iya. Nah singkat cerita mas, setelah kejadian itu kan selang berapa hari ya, nah ini yang paling konyol sih, konyol dan gimana ya, jadi kayak kematian tuh dibuat bercandain gitu, buat bercandaan gitu mas. Mungkin yang pegawai sana, pekerja sana tuh mereka udah tahu ya mas ya, dia kerja di sana itu kontraknya tuh udah kontrak luar dalam, Iya. paham nggak? Iya paham. Ya kontrak di pabriknya, ya kontrak di Nyawa. nyawanya gitu. Nah pas posisi itu tuh lagi jam istirahat mas, itu 3 orang lagi ngobrol, padahal udah paruh baya semua gitu loh mas, udah berumur lah. Ada yang bercanda gini mas, kira-kira besok yang mati siapa duluan nih? Sialan kan emang. Iya. Wah gila itu mah bercandaannya mah. Ya mungkin mereka nangkepnya ya buat bercanda lah, ya biasa ya. Terus si dua temannya ini jawab, salah satunya jawab gini, ya biasanya yang tua dulu yang mati gitu. Ya mereka ketawa-ketawa aja Iya. mas, ketawa-ketawa aja, tapi nggak tahu Imbas dari bercandaan itu. bercandanya ini. Cuman kan di awal karena mereka nggak tahu ya mas ya, Iya. di awal itu kan si beliau, si om kan udah dikasih tahu ya kalau si nyainya ini kan minta 6 dari bagian ini gitu. Dan di 3 orang itu salah satunya ada di bagian itu. Setelah bercanda itu, singkat cerita berapa hari, dan itu kejadian korban pertama mas. Itu posisi si bapak itu tuh lagi kayak masukin kayu buat apa namanya, pembakaran. Kayu pembakaran. Logikanya aja mas, misalnya nih mas lagi jalan terus kayak kesandung kaki sendiri gitu, Iya. itu kalau jatuh mungkin jatuhnya masih bisa kita tahan atau kita jatuhnya biasa gitu Iya. ya. Tapi ini tuh jatuhnya tuh langsung meninggal mas, Wow. jatuhnya langsung meninggal. Dan gimana ya mas ya, kalau di secara medis, kalau di otopsi juga kayak nggak nalar gitu loh. Iya. Jatuh doang. Heeh. Nggak tinggi kan pas. Nggak tinggi, maksudnya jatuhnya tuh nggak Sandung. jatuh ke lantai, nggak Iya. jatuh turun dari lantai ini ke lantai bawah gitu, nggak. Jadi cuman kayak kesandung gini, tapi langsung meninggal. Dan bisa ditemuin 3 hari setelah. Lama banget. Lama mas. Jadi itu tuh pas kejadian apa, maksudnya pas beliau ini nggak ada, itu kan belum ada yang tahu mas. Maksudnya pekerja kan belum Iya. ada yang tahu. Hari pertama sama kedua gitu. Taunya kok nggak berangkat gitu loh mas. Iya. Kok nggak berangkat, ini kenapa? Apakah sakit atau bolos atau gimana gitu kan? Dihubungin lah pihak keluarganya kalau si bapak ini tuh malah belum pulang dari kemarin gitu loh. Pada bingung mas. Iya. Si pekerja, teman-temannya pada bingung. Lah terus kemana kok nggak ada gitu loh. Udah dicari tuh mas, dicari kemana-mana, dicari ke tempat biasanya dia kerja. Iya. Itu di bagian itu kerja, tapi nggak ada yang ketemu. Akhirnya salah satu
ada yang akrab kan sama si Om. Iya. Dia datang ke sana minta, istilahnya ya minta bantuan lah. Kok si bapak ini nggak ada tuh, kemana gitu loh, Iya. bisa nggak sih dikasih tahu, misalnya diterawangin si bapak lagi di mana gitu loh Mas. Pas dikasih tahu, dia nggak mau jawab yang sebenarnya gitu loh. Si Om ini. Nggak mau ngasih tahu yang sebenarnya. Oh iya, besok tak coba ke pabrik gitu. Udah pulang, besoknya si Om kan datang ke pabrik kan. Ke pabrik, dia udah tahu posisinya di mana gitu loh Mas. Tapi datangnya itu malam. Datangnya malam, dia tidur di sana di posisi si bapak nggak ada gitu. Oh, yang pas saat jatuh. Dia istilahnya tidur, cuman tidurnya itu kayak ngerogoh sukmo gitu. Iya. Di situ dia ketemu sama penunggunya yang di situ, di bagian itu gitu. Iya. Dia ngomong gini, ya caranya jangan kayak gitu gitu. Jangan ditutupin, kasihan keluarganya nyariin gitu kan. Di situ tuh ada kayak istilahnya kayak ini Mas, kayak tektokan dulu. Kayak nggak mau gitu loh Mas, nggak mau buka gitu loh. Iya. Kiranya tuh nggak mau buka, biarin. Nah, setelah udah dialusin akhirnya dibuka. Tapi nggak langsung pas posisi si Om tidur di situ tuh, malam itu nggak langsung kelihatan. Paginya Mas, jadi paginya pas si Om pulang, paginya pekerja lagi pada aktivitas. Udah ada di situ Mas, di tempat itu, dan posisi darahnya tuh udah kering, udah warna hitam, udah mengering, berkerak gitu. Enggak, maksudnya warna tubuhnya itu udah pucat, udah putih gitu loh Mas. Ya gimana ya Mas ya, emang nggak nalar sih Mas. Iya. Kalau maksudnya jatuhnya gimana ya, kalau orang lihat pertama kali udah kayak kering kayak gitu, mungkin dia jatuh dari atas gitu loh. Iya. Ya kan, Yang tempat yang tinggi. tapi kenyataannya tuh enggak, dan pada kaget semua itu Mas, bener-bener pada kaget ngelihatnya udah darahnya tuh bener-bener udah kering. Di situ dari pihak pabrik nggak mau tahu ya, istilahnya nggak mau tahu tuh. Dia apa namanya, Mencoba menutupi kejadian itu dengan alasan kecelakaan kerja. Iya. Kecelakaan kerja, karena kan kalau mau dibuktiin juga nggak ada buktinya kan Mas. Iya. Kalau misalnya itu karena Gangguan gaib halus gitu iya. kan, karena kecelakaan kerja. Itu berapa lama ya Mas ya? Ya lumayan sih Mas, maksudnya ini loh, para pekerja tuh kayak udah ngerasa was-was, terus takut lah. Iya. Terus ada yang udah nebak juga Mas, nebak kalau si bapak itu tuh meninggalnya karena tumbal. Udah jadi pembicaraan para pekerja di benar. situ ya? Setelah itu, selang berapa hari, korban yang kedua itu posisi si bapak ini beda bagian ya, yang tadi ya Mas. Si bapak ini tuh lagi apa tadi itu Mas? Nyangkul di ya masih di kawasan pabrik ya. Nyangkul kayak buat tempat sampah, tapi gali lubang gitu loh Mas. Berarti kayak ini, kayak gali tanah, terus dibikin kayak kotak tapi agak dalam. Dia itu nggak sengaja Mas, nggak sengaja kayak ngeludah. ya. Otomatis kan ya semua orang pasti lah Mas, kalau pas posisi kita mainan tanah, terus kita nyangkul kita kena debu, Iya. kadang-kadang ludah Iya. kan kita. Nah itu tuh nggak sengaja ludahnya tuh kena penunggunya yang di situ. Nah posisi nggak adanya itu gimana ya, ini kalau ya kayak yang saya bilang tadi, mau percaya apa enggak gitu ya Mas ya. Dia itu kalau sesuai penglihatannya si Om ya, dia itu jatuhnya tuh didorong Mas, kayak ditendang. Jadi emang sengaja
salah sendiri apa ngeludahin gitu. Saya Tapi kan gitu. si bapaknya kan nggak tahu kalau di Iya. situ ada sosoknya kan. Dia ditendang, masuklah ke Lubang itu tadi. lubang itu dan parahnya sih bapaknya kena cangkulnya mas kepala. Wah. Horor juga Itu tuh. nggak lama kok mas. Jadi pas habis yang pertama ke korban kedua itu nggak lama. Itu selang harinya. Soalnya kan pabriknya kan jalannya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Jadi sebelum pabrik ini selesai, tumbalnya harus udah Nambah ada lagi. dua. Udah Oh, itu udah lengkap dulu sebelum proses apa namanya produksinya selesai gitu. Dan di situ juga sama mas. Semua kematiannya ditutupin dengan alasan kecelakaan kerja. Dan singkat cerita ya mas ya ini. Singkat cerita yang ketiga ini mas. Yang saya bilang tadi kalau korbannya itu emang bener dari pekerja sana, cuman yang diambil anaknya yang di rumah. Oh, dari Jawa tadi tuh. Iya. Oh, yang ini dia nih. Ini yang lebih itu sih mas, maksudnya lebih apa ya, parah sih. Dan di situ posisinya si bapak ini kan lagi kerja. Dia tuh ngerasa di apa namanya di tempat kerja tuh gelisah gitu loh mas. Dia gelisah kayak nggak kayak biasanya gitu. Dia ngelakuin aktivitas di tempat kerja tuh kayak seolah-olah kayak ada gimana ya, kayak berat gitu loh mas. Kayak ada yang gandulin lah, Jawanya tuh gandulin. Kayak yang di rumah tuh kayak ini ada apa ya sebenarnya ya gitu ya. Mungkin karena ini ya, si bapak ini karena baru mau dapet momongan pertama mungkin. Iya, berarti itu anak pertama nih. Jadi dia gelisahnya di situ. Kayak ini tuh firasat kayak anakku itu mau kenapa-napa gitu. Iya. Itu berapa hari gitu mas, ngerasain firasat nggak enak tuh berapa hari. Akhirnya karena dia juga akrab sama si om, dia nanya ke rumah. Dia nanya, nyeritain gelisahnya itu di tempat kerja kan. Tapi si om ini nggak mau cerita yang sebenarnya gitu. Iya. Mas. Ya takut aja sih mas. Ya gimana sih kita nyeritain yang di luar nalar gitu loh ya. Iya. Sedangkan yang kita ceritain itu entah dia percaya apa enggak gitu kan. Iya, betul. Ya dia cuma ngomong ya mungkin kamu lagi ada masalah di rumah atau apa gitu, jadi gelisah pas kerja. Udah cerita intinya udah lerem lah. Iya. Bahasa Jawanya udah lerem, Udah tenang. pulang tuh si bapaknya pulang. Tapi si om ini juga gimana ya mas ya, agak berat gitu loh mau nyeritainnya sebenarnya. Nah pas hari sebelum si jabang bayi ini diambil, si istrinya yang di rumah tuh nelpon si suaminya yang lagi kerja kan. Iya. Nelpon bilangnya sakit gitu, perutnya sakit kayak mau lahiran, tapi belum saatnya gitu loh mas. Diantar lah ke rumah sakit, dicek tuh nggak ada masalah mas, maksudnya normal, kandungannya normal, bayinya juga nggak masalah, intinya sehat gitu. Tapi si istrinya tuh ngerasa kalau yang di dalam tuh bayinya kayak bergejolak gitu loh mas. Tapi pas di medis nggak masalah gitu loh. Dia balik, nah di situ si bapaknya tadi cerita lagi ke si om kan, kok tadi pas ngecek di rumah sakit nggak apa-apa ya katanya dokter gitu. Gini mas, sebenarnya saya mau cerita tuh tapi nggak sampai hati gitu loh. Lah emang kenapa om gitu? Gimana ya mas mau ngomong tuh,
tekan lah, hatiku nggak tekan gitu loh. Iya. Tapi setelah dipaksa ya mas, setelah dipaksa akhirnya mau cerita kalau anaknya itu mau diambil. Aish. Dan di situ juga si bapaknya nggak percaya mas, percaya, dan dia juga menolak, jangan sampai gimana caranya diganti lah mas, jangan sampai anakku yang diambil gitu. Terus si om juga ini apa namanya, mau bantu, saya mau bantu usahain semaksimal mungkin ya mas ya, nanti jawabannya gimana harus sampean terima gitu. Iya. Jadi posisi masih di rumah itu mas, berdua itu masih di si bapaknya itu masih di rumahnya si om ya, jadi rumah si om ini lagi istilahnya kayak meditasi lagi. Dia ketemu ke nyainya, Iya. ke nyai yang di Di selatan itu. Dia ke sana nego, istilahnya nego dalam artian bisa nggak sih ini diganti gitu. Nggak bisa, tapi ada istilahnya si nyainya itu juga ngasih kesempatan kalau ini bisa diganti dengan syarat agak berat gitu. Dan syaratnya itu kan posisi jam 10 malam ya mas ya, jam 10 malam. Dan si nyainya minta sebelum jam 11 malam sediain saya 10 ayam cemani gitu. Satu jam. Di jam 10 sampai jam 11. Jam cemani kan susah tuh. Emang susah mas, Makanya. nyari satu susah, harganya mahal. Iya. Gitu loh. 10 lagi. 10. Dan itu udah gimana ya mas ya, si bapaknya itu udah pasrah mas. Ya ada drama dulu lah di situ. Iya. Ada drama di situ, ada drama seorang bapak dengan bapak gitu. Apalagi dia lagi mau jadi bapak gitu loh, Dari anak pertama. dari anak pertamanya. Udah alot mas, udah drama kayak gitu. Tapi setelah, ya mau gimana lagi ya mas ya, mungkin ya kehendak ini, si bapaknya mikirnya ini kehendaknya Allah, Iya. bukan karena Gangguan yang lain gitu Iya. ya. Mungkin Allah lebih sayang anaknya gitu Iya. kan. Cuman anehnya mas, setelah itu paginya istrinya tuh perutnya udah kempes mas, sudah tadinya gini tapi langsung kempes paginya. Serius mas, itu Serius kempes. Dan itu di kampungnya, di tempat kerja rame mas. Wah itu sih, iya namanya hamil tiba-tiba dari gitu tipe kempes kan. Iya bener, Aneh lah, saya jadi baru denger aja. Wah itu cerita parah mas. sadis itu. Dan si bapaknya karena ini ya mas ya, apa maksudnya tuh, agamanya juga kuat. Dia juga minta bantuan sama si om, bisa nggak om bantuin istilahnya kayak apa ya, sukma atau apa sih, sukma anakku diambil gitu. Sukma anakku diambil biar bisa tak kebumikan secara layak gitu mas. Oh berarti jenazah mungkin. Jenazahnya maksudnya fisiknya tuh nggak ada, cuman dalam mimpi. Jadi si om itu bilang gini, ya saya bantu semaksimal saya mungkin. Nanti bapak pas posisi bapak tidur, bapak akan mimpi. Mimpinya itu bapak lagi gendong anaknya. Bapak lagi gendong anakmu sendiri gitu loh mas. Iya. Lagi gendong anakmu pas lahiran, terus mau dibubuin ke tempat tidur. Nah itu adalah gambaran dimana kalau saya yang lihat, si om yang lihat, itu bapak lagi istilahnya apa, naruh anaknya ke liang lahat, ke kuburan gitu. Wah. Simbolnya kayak gitu. Tapi yang bapaknya si anak ini secara penglihatannya dia tuh boboin di kasur gitu. Nidurin. Nidurin di kasur. Cuman aslinya Kalau dilihat secara yang mata, apa ya? Mata batin lah. Yang Rakin di dengan home gitu. dimensi lain lah itu. Dimensi lain. Lagi dikebumiin gitu loh mas. Tapi secara dalam mimpi, bukan di kenyataan. Iya. Dan bener mas, si bapaknya itu mimpi kayak gitu. Gimana ya?
Di situ tuh si bapaknya pas ngimpi gendong anaknya, rasanya tuh kayak ini, si anaknya itu tuh kayak ini loh mas, pandangan pertama ke orang tua gitu loh mas. Iya, Nyentuh banget mas itu mas. pasti lah. Sebenarnya gimana ya mau ceritain itu, nggak enak sih mas. Apalagi yang korban yang ketiga ya mas ya. Tadi kan 3 yang anak. Maksudnya yang ketiga selanjutnya gitu, Oh iya, 456 gitu. 456. Itu karena si om karena nggak mau cerita, maksudnya nggak mau cerita lebih detail. Yang ketiga itu tuh terlalu mengenaskan. Dan gimana ya mas ya, mau itu tadi percaya nggak percaya itu saya kembaliin ke teman-teman semua ya mas. Iya. Kemarin tuh udah agak lama sih mas, setelah cerita ini, karena aku juga iseng nanya ya mas ya, iseng nanya ke om. Dan di situ tuh ada teman satu kampung di rumah, juga kerja di sana kan, di pabrik. Aku kan nanya gini mas, om, yang tahun ini, maksudnya tahun ini tuh bukan tahun yang sekarang tapi yang kemarin ya, kira-kira ada tumbal lagi nggak gitu. Cuman senyum mas, awalnya cuman senyum nggak mau cerita gitu loh mas. Tapi kan kayak tak paksa gitu loh. Gue cerita aja om, berapa sih? 3 mas. Ke depannya. Jadi setelah 6 itu selang berapa tahun ya? Setahun kalau nggak salah mas. Habis 6 setahun itu, jadi misalnya di 2017-18 ini 6 nih, di 18-19 ini nggak ada. Iya. Dan selanjutnya itu 3. Otomatis temenku yang kerja di sana nanya mas, mas kan kalau aku manggilnya om ya, Iya. tapi kalau si tetanggaku manggilnya mas. Iya. Mas yang bener ya, cuman mangguk aja mas. Terus si temanku nanya, boleh kasih tahu nggak mas namanya siapa atau di bagian mana gitu. Yang ini dulu mas, istilahnya kalau om kan kadang kalau mau jawab kayak gitu kayak ini dulu loh mas, merem kayak nyari gambaran. Iya. Nyari gambaran di bagian mana sama namanya siapa. Tapi si omku cuman ngomong gini, cuman jawab di bagian A, B, C gitu. Tapi ABC-nya itu disebutin, maksudnya di bagian, misalnya ini di bagian mesin, ini di bagian yang bersih, ini di bagian yang itu gitu kan. Terus si temanku nanya, kaget kan mas. Kaget karena posisi pas tahun itu temanku tuh posisi semua di rolling. Jadi setiap tahun itu di rolling mas. Oh, nggak menetap, pasti di rolling. Setiap tahun di rolling. Jadi yang tahun ini misalnya di bagian mesin, tahun besok jadi di bagian bersih misalnya gitu. Ditanya kan. Jadi temanku langsung spontan nanya nama, bukan nanya deh, nyebut nama. Ini bukan mas gitu. Ya si om awalnya cuman senyum kayak gitu mas. Senyumnya tuh jawabannya iya gitu loh. Iya. Ya gitu. Oh makanya, soalnya di tahun sebelumnya itu tuh udah ada gelagatnya mas. Tahu nggak sih? Iya. Udah ciri-ciri dah. Udah ciri-ciri kalau bakalan mau diambil. Jadi dia udah kayak gimana ya mas? Yang pertama dia udah kayak orang pasrah. Terus dari gelagat sikapnya itu udah beda mas. Dari sebelumnya itu udah beda. Tuh kelihatan lah.
udah kelihatan lah si temanku tuh bisa nebak kayak gitu karena kelihatan banget itu loh mas berubahnya tuh. Ya otomatis dia juga deg-degan lah mas, kan dia juga kerja di sana Iya, kan. betul. Takutnya namanya masuk ke daftar gitu. Kacau itu mas. Tapi juga ini sih mas, maksudnya itu udah bukan rahasia umum lagi sih mas. Maksudnya kalau orang yang berani udah mau kerja di sana, ya otomatis kontraknya itu tadi luar dalam. Iya. Tapi itu bagi yang ini ya, bagi yang orang-orang masyarakat terdekat sana ya. Kalau yang di luar daerah itu mungkin belum tahu. Itu sih mas. Wow. Ini sumpah nih, aku tuh lemes denger cerita kayak gini tuh lemes kayak. Ya Allah kan. Di pagi-pagi kayak gini ceritanya. Awal sih cerita bukan cuma masalah satu pabrik lah begini-begini. Cuman setelah ceritain di sini kan, karena tadi kan kisi-kisi mungkin ya. Iya. Wah, denger ceritanya aja langsung wah lemes gimana keluarga ngalamin gitu mas ya. Dan ini sih mas, jadi selama ada kejadian itu tuh kampung yang di deket-deket pabrik itu tuh banyak banget mas gangguannya mas. Oh, berpengaruh juga sekitar. Pengaruh ke sekitaran, gangguannya banyak banget. Itu juga karena ini mas, karena COVID. Oh iya, pandemi ya. Karena pandemi jadi sebenarnya tuh bukan satu ritual aja, tapi ada dua, kalau nggak salah 2 atau 3 karena pandemi ini jadi ditiadakan. Oh, nagih utang. Wah, ini denger kayak ini sumpah nih perjalanan awalnya liburan ketemu Mas Kalong dan kita mau collab ya mas ya. Iya. Collab. Nyata ceritanya wah sadis sumpah nih, bikin kaki lemes. Wah Parah sih mas itu mas. iya. Ya itu juga sih mas, mungkin ya kalau pandemi mau digimanain lagi kan. Iya. Semuanya juga ini, maksudnya untuk acara-acara berkerumun kan nggak boleh kan. Iya. Otomatis itu tuh sebenarnya dua ritual itu tuh sebagai gongnya. Itu tuh di nggak adain, ditiadakan, pengaruh banget itu mas. Iya. Pembukaannya Pengaruh ya buat bisnisnya. Tapi untuk yang yang tumbalnya tadi bukan yang di itu, tapi yang di ritual yang dalam. Iya. Yang tadi disepelekan itulah. Terus kok tahan kan karena nggak ada cara. Satu kita tahan, 2 wah. Kemarin juga disayangkan banget sih, maksudnya Om juga ngomong sebenarnya pandemi itu juga ini sangat disayangkan kalau misalnya itu tuh ditiadakan. Pengaruh ya itu tadi di produksi. Iya. Ya terus mau gimana lagi gitu. Iya. Kalau sebenarnya mau cerita yang ini takut sih saya mas. Maksudnya takutnya tuh bukan karena takut sosok gaibnya, cuma takut di ininya aja, pemerintahnya. Tapi ini sumpah 3 cerita aja ini udah buat kaki lemes kan. Lagi semua ceritain kan itu lebih mungkin Mas Kalong mungkin ada next mau bercerita tentang 3 korban selanjutnya di channel Mas. Kayaknya nggak bakal ya mas. Itu punya kita pribadi mas ya. Ya mungkin saya di sini cuma bisa bilang makasih nih mas.
untuk Mas Kalong udah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk kita bisa bertemu dan ngobrol, bercerita tentang pengalaman Mas. siap. Ya, ini juga sih Mas, maksudnya ya nggak semua pabrik ya. Maksudnya semua tempat kerja, entah pabrik, entah kantor, entah maksud kayak perusahaan-perusahaan besar gitu. Ya, adalah kayak kisah-kisah kelam di belakangnya Iya. gitu kan. Mantap. Ya, terima kasih selanjutnya buat Mas Kalong Ya, nih, siap Mas. udah berbagi ceritanya, sudah membuat saya, mungkin para Brother Brokis kan lemes juga kakinya. Udah malam waktunya malam ini. Dan juga bagi Brother Brokis nih yang mungkin mau mampir ke YouTube-nya Mas Kalong atau Instagram dan Twitternya nih, nanti linknya gue taruh di sini, Studio Horor, Instagramnya, Cerita horor komedi, dan Twitternya Kalong Cerita Setan. kalau kita setan. Oh iya, sama ini Mas, apa namanya, kalau teman-teman mau baca cerita ya, Ya. boleh lah nanti mampir di akun Karya Karsa. Ya. Di situ juga ada beberapa cerita, cuman yang komersil gitu. Oh, bagi mau mampir nih, soalnya salah satu cerita Mas Kalong nanti di sini ya Mas, akan dibuat film. Wah keren banget nih, gue beruntung banget nih. Udah ngetek duluan kan, sebelum film itu nongol. Tapi jangan di spoiler dulu Iya, judulnya spoiler. gitu ya. Pokoknya ada cerita di situ yang sudah akan mau dibuat film. Brother Brokis, terima kasih sudah menonton video kali ini. Gue Riko dan Saya Kalong. see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.